Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang kesekian kalinya kita masih membahas tentang al-hiwayat, hobi dalam bab 3. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang berada di dalam bab ketiga al-hiwayat. Dalam bab 3 ini kita masih membahas tentang jumlah fi'liyah. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il, kata kerja, fa'il, subjek, dan maf'ul bih, objek atau korban. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa istilah fi'il yang ada dalam bab ini. Fi'il itu terbagi menjadi dua. Kata kerja terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja lazim atau fi'il lazim dan kata kerja fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh berdiri, duduk, hadir, sholat, seperti itu. Sedangkan muta'addi adalah kalimat yang membutuhkan objek, membaca, menulis, makan, minum, dan sebagainya. Seperti contoh fi'il lazim. Yang pertama, tajlisu Fatimatu al kursi. Fatimah duduk di atas kursi. Kata kerja duduk itu tidak membutuhkan objek atau korban. Ta'arafat Ratna ala sadiqatin jadidatin. Ratna mengetahui teman yang baru. Nomor 3, shola'at-thulabu fil masjidi. Siswa sholat di masjid. Kata kerja sholat itu tidak membutuhkan objek atau korban. Hadratul lahu fi mau'idi muhaddadi. Siswa-siswa hadir dalam pertemuan. Kata hadir ini juga tidak membutuhkan objek. Sedangkan contoh dalam fi'il muta'addi yang pertama, taktubu Fatimatu risalatan elektroniyah li sadiqatiha. Fatimah menulis email untuk teman perempuannya. Menulis itu membutuhkan objek korban. Objek dari menulis adalah surat. Menulis surat. Yang kedua, tuhibbul waliyati al-qira'ata. Orang tua saya suka membaca. Kata kerja suka ini juga membutuhkan objek. Nah, objek di sini adalah membaca. Sedangkan pelakunya adalah orang tua saya. Yang ketiga, qara'tu ad-darsa. Qara'tu saya membaca pelajaran. Membaca ini membutuhkan sebuah objek. Objek di sini adalah pelajaran. Yang membaca adalah saya. Jadi ada fi'il, ada fa'il, dan juga ada maf'ul. Ta'alamtu asibahah min walidi. Ta'alamtu saya belajar asibahah berenang min walidi dari orang tua saya. Kata ini merupakan sebuah susunan fi'il muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Objeknya yaitu asibahah, berenang. Saya belajar. Belajar apa? Belajar berenang. Sehingga berenang ini menjadi objek korban dari fi'il belajar. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketentuan jumlah fi'liyah. Ketentuan jumlah fi'liyah ini yang pertama adalah fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dalam jenis. Jika mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannas. Seperti contoh walidati ada taknya. Maka fi'ilnya berupa tajibu bukan yajibu. Tuhibbu bukan yuhibbu. Yang kedua,
yuhibbu walidi. Walidi ini tidak ada taknya sehingga mudzakkar, maka fi'ilnya adalah yajibu. Kalau mudzakkar itu yajibu, yuhibbu. Kalau muannas perempuan itu tuhibbu. Yang ketiga, ta'allamat Fatimatu asibaha min walidiha. Ta'allamat al-Fatimatu. Karena Fatimah ini perempuan, maka fi'ilnya harus juga perempuan, ta'allamat. Beda dengan Ahmad ini laki-laki, maka fi'ilnya pun juga harus laki-laki, ta'allamat. Ta'allama Ahmad asibaha min walidihi. Ahmad belajar berenang dari orang tuanya. Yang kedua adalah fi'il tetap dalam bentuk mufrad meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah. Dalam jumlah fi'liyah maka fi'ilnya bisa berupa fi'il yang tunggal mufrad walaupun toh fa'ilnya ada yang muannas 2 atau yang jamak 3. Contoh yang pertama ada khola atau libu. Seorang siswa masuk al-fasla di kelas. Ini fa'ilnya at-talibu seorang siswa. Dan dakhala ini juga merupakan pakai mufrad mudzakkar ghaib. Nomor 2, dakhala atau libani al-fasla. 2 orang siswa masuk ke kelas. Yang pertama itu adalah seorang siswa, yang kedua adalah 2 orang siswa. Akan tapi fi'ilnya sama-sama dakhala. Ini tidak menjadi masalah dalam jumlah fi'liyah. Yarsumu al-Fatihu wa Hisham as-surata. Fatih dan Hisham melukis gambar. Ini pelakunya ada 2, yaitu Fatih dan Hisham. Pekerjaannya ya sama-sama melukis sebuah gambar. Kata yarsumu ini merupakan bentuk tunggal. Jadi boleh. Istama'a talamidu fis-sibahah fisahatil madrasah. Murid-murid berkumpul di halaman sekolah. Murid-murid ini merupakan kumpulan dari banyak murid. Karena banyak boleh istama'a berkumpul. Nah, pada kalimat ini merupakan fa'ilnya banyak atau jamak, maka fi'ilnya boleh dalam bentuk mufrad istama'a, bukan istama'una at-talamidu. Itu tidak boleh. Yang ketiga, i'rab fa'il adalah rafa dengan ditandai harakat dhamma jika isim mufrad dan jamak taksir, ditambah alif dan nun jika tasniyah, ditambah wawu dan nun jika jamak mudzakkar salim, tambah alif dan ta jika muannats salim. Isim mufrad adalah kata tunggal, jamak taksir adalah menunjukkan kalimat banyak, sedangkan isim tasniyah menunjukkan arti 2. Jamak mudzakkar salim menunjukkan arti banyak yang menunjukkan laki-laki. Jamak muannats salim yaitu kata yang menunjukkan arti banyak dan menunjukkan arti perempuan. Sebagai contoh, ya ta'alamu at-talibu. At-talibu ini seorang siswa. Maka boleh memakai bentuk tunggal ya ta'alamu. Ya ta'alamu at-talibu. Seorang siswa belajar bijiddin wa nasyatin, dengan sungguh-sungguh dan rajin. Menunjukkan seorang siswa, 1 orang laki-laki.
Tata'allamu at-talibatu, seorang siswi belajar bijiddin wa nasyatin, dengan sungguh-sungguh dan rajin. Nah, kalimat ini berbeda karena fa'ilnya berupa laki-laki dan perempuan dalam bentuk tunggal, seorang siswa dan seorang siswi. Saya ulang lagi, kalau seorang siswa maka ya ta'allamu, kalau seorang siswi ya-nya diganti ta menjadi ta'allamu. Jikalau bentuk dua untuk laki-laki, dua siswa dan dua siswi, itu berbeda. Fi'ilnya sama ya ta'alamu, fa'ilnya berbeda ya ta'alamu at-talibani. At-talibani tadi at-talibu ditambah dengan alif dan nun, maka menunjukkan arti dua orang siswa. Ya ta'alamu at-talibani bijiddin wa nasyatin, dua orang siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Untuk yang perempuan, tata'allamu at-talibatani, dua orang siswi. Jika orang dua siswi juga ditambah alif dan nun. Jadi untuk tambahan dua orang, laki-laki maupun perempuan, maka ditambahnya alif dan nun. Bijiddin wa nasyatin. Berbeda harinya dengan jamak. Bagaimana Pak kita mengetahui jamak? Bisa melihat di kamus. Kamus bisa, atau di Google diketik al-ma'ani, atau tulis di Google al-jam'u min, katanya apa, ditulis di Google. Ya ta'alamu at-tullabu, siswa-siswa laki-laki belajar. Ya ta'alamu. Jikalau perempuan banyak, maka tata'alamu at-talibatu, tambah alif dan ta. Dalam bentuk jamak taksir ini tidak mempunyai kaidah tambahan yang pasti seperti yang lainnya. Yang lainnya tambah alif dan nun, alif dan ta, atau wawu dan nun. Ini jamak taksir. Itu penjelasan dari berbagai fi'il dan juga fa'il dalam kalimat jumlah fi'liyah. Kita akan bertemu kembali dalam qiraah pada bab yang ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.